Saya baru saja bertanya kepada Wu Shuang, bukan karena dia tiba-tiba berpikir, tetapi teratai merah itu mengingatkan di lautan kesadaran. Meskipun objek ilahi dapat menyerap pertumbuhan surga dan esensi bumi, itu bisa memakan waktu terlalu lama. Jika ditebar secara liar, ia mungkin menjadi dewa itu sendiri, dan objek ketuhanan belum matang. Bahkan kebangkitan asli Hong Lian juga dikembangkan dengan hati-hati oleh Feng Yujiao dan Hao Chengzi, menggunakan harta benda duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Di Taman Kekaisaran, ada tanah yang diberkati oleh Ziyun. Bukankah Cunyang Bao Zhao kaummu hampir hancur olehmu? Manfaatkan saja kesempatan ini untuk pemanasan. Mungkin ada kesempatan untuk bangun. Transmisi suara Qin Yichen, dan bunga darah Dewa Zhao Tiannya, jika hanya beberapa kelopak yang bisa dibuka. Ziyun memikirkannya, usulan bos cukup bagus. Kalau begitu mari kita pergi ke tanah dewa itu. Uhuk, kata Qin Yichen dengan batuk ringan. Apakah kalian akan mendukung objek suci bersama? Jika tidak, Anda harus memimpin tim untuk mencari obat abadi dan berhati-hati. Li Dragon Rache saling memandang selama beberapa saat, mengungkapkan cahaya pompa yang malang tapi iri. Di mana mereka memiliki objek membagi? Apakah ketiga leluhur pergi? 3 orang saling memandang dan melihat kepala Qin Yichen, dan Wu Shuang berkata, 3 leluhur juga harus berhati-hati. Meskipun tanah suci adalah harta benda obat ilahi, dikatakan sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada mencari obat abadi. Terlalu banyak, apakah ada bahaya? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Berkat yang begitu baik masih berbahaya. Tampaknya tidak mudah untuk mengangkat benda suci. Sebelum pergi, Wu Shuang memikirkan sesuatu dan meraih Qin Yichen. Leluhur, jika ada konflik antara bayi merah, harus mengirimi saya pesan dan kami dapat mendukung leluhur. Mendukung adegan adalah satu hal. Padahal, ide utama Wu Shuang adalah menguji pertarungan. Lagi pula, bayi merah tidak mampu menyinggung, tetapi sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Namun, Qin Yichen melihat senyum acuh tak acuh ketika dia melihat ini. Bagaimana melihat melalui pikiran yang tak tertandingi, tidak ditunjukkan, tetapi hanya melambai. Ziyun juga mengikuti Qin Yichen dan melambai sebelum pergi. Saya diintimidasi. Ingatlah untuk mengirim pesan. Kakak dan saya melindungi Anda. Wu Shuang tergerak untuk sementara waktu, dan memang dia adalah leluhurnya. Namun, Lu Xiaolu, yang membelakangi semua orang, memiliki garis hitam di wajahnya. Kamu tidak merasa memiliki ras naga? Ziyun cemberut, tentu saja tidak. Jangan lupa bahwa kita tidak punya cukup waktu selama setahun penuh. Cepat atau lambat kita harus meraihnya. Nyatanya, waktu yang diambil dari gunung kuno dan pengorbanan mayat, 4 klan cukup lengkap untuk bos menghabiskan 1 tahun, dan jauh lebih kaya. Tetapi setelah memberinya dan Lu Xiaolu, meskipun ada banyak, tetapi tidak cukup untuk 1 tahun. Jauh ke timur, Qin Yichen berpikir, dibandingkan dengan tempat lain di alam rahasia, Taman Kekaisaran ini terlihat cukup bersahabat. Bahaya macam apa itu? Setelah beberapa saat, Qin Yichen mendengar suara pertempuran, dan ada yang abadi dari depan. 3 orang saling memandang dan siluet itu berkedip. Namun, pemandangan di depan saya ini membuat Qin Yichen merasa sedikit bingung. Saya melihat ada puluhan siluet berdiri di depan taman dengan cahaya ilahi, di antaranya Marten dan beberapa klan. Pada saat ini, ada kera raksasa berbulu raksasa yang membengkak Xianwei, dan kekuatannya tenggelam. Xianwei sebelumnya pecah. Apakah ini, Sarufu? Terlihat seperti ini. Itu pasti anjing yang menjilati. Selain kompleks kera, ada beberapa pembangkit tenaga listrik, dan lawan mereka saat ini sebenarnya adalah kerangka 100 Zhang. Kerangka yang mengguncang surga, menghancurkan bumi, dan telapak tangan raksasa ditembak jatuh, membuat tampilan bunga Diao Swire hilang cahaya dan ketakutan. Kerangka ini, serta rune ilahi, belum aus, dan sangat kuat dan menghancurkan kehampaan. Bahkan jika kompleks kera dan yang lainnya bergabung, sulit untuk meninggalkan banyak bekas luka di tulangnya. Qin Yichen melihat di matanya. Jianmei sedikit membeku. Apa yang terjadi? Taman ini seharusnya menjadi tempat untuk mengolah benda suci. Mengapa ada makhluk yang begitu ganas? Diam-diam, Diao Swire memperhatikan 3 orang dari Qin Yichen, dan matanya yang indah bersinar. Senior, sudahkah Anda datang ke taman kerajaan? Qin Yichen menundukkan kepalanya dan melihat ke atas, tetapi kera yang bertarung dengan tulang itu muncul kembali. Seketika kulit tenggelam adalah bajingan tua dari luasnya langit dan bumi. Baru saja datang ke gadis Swire. Selain kecelakaan musuh yang kuat, Satofu juga sangat salah. Bagaimana bajingan tua ini datang ke Taman Kekaisaran? Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum pemisahan, bajingan tua ini diblokir oleh pembangkit tenaga listrik dari 4 keluarga dan 100 orang di Divine King. Air terjun darah tidak mengenai dia? HMPH. Sepertinya bajingan tua ini yang membungkuk pada Guyuan dan memberi banyak waktu sebelum dia melenyapkannya. Dengan pemikiran ini, cahaya pompa Qiao Yichen memandang ke arah Qin Yichen menjadi lebih lucu. Jadi berani mengandalkan usia untuk menunjukkan usia. Tunggu aku menusukmu dan lihat apakah kamu masih memiliki wajah tua yang berani mendekati gadis Swire.
Namun, Qin Yichen tidak memperhatikan mata Zifu, dan tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Zifu. Berdiri di samping Diao Swire, dia penasaran. Ini adalah senyuman Diao Swire lembut. Tetapi dia tidak ragu bahwa senior yang membalap Dragon Rage tidak mengetahui situasinya. Lagi pula, senior kemungkinan besar akan mati terlalu lama. Dan beberapa kata tidak mudah diucapkan. Takut mengenai wajah senior. Untuk mengetahui esensi Dragon Rage, senior mungkin belum pernah ke Royal Garden tahun itu. Bahkan ketika dia melihat Qin Yichen, Min Swire terkejut, dan idenya mirip dengan kompleks kera. Lagi pula, apa kekuatan dari 4 pembangkit tenaga listrik dari 100 keluarga? Belum lagi 4 ras yang tergabung menjadi satu. Ras apapun tidak terkalahkan oleh Dragon Rage. Namun, Diao Swire hanya menyimpan tebakannya di dalam hatinya, dan tidak mengatakan apa-apa tentang air terjun darah Raja Ilahi. Tetapi menjelaskan, ini adalah korps ilahi dari Tanah Dewa Penjaga. Lewati bahaya yang ganas ini. Mayat ilahi. Qin Yichen mengerutkan kening, tapi segera hilang. Tanah ilahi tidak bisa muncul entah dari mana. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun Anda menanam bahan obat biasa, tanah juga membutuhkan pupuk dan berbagai benda spiritual agar tanah bermanfaat bagi pertumbuhan bahan obat. Bahan obat biasa meski begitu, negeri ajaib obat dewa benda suci yang hangat bahkan lebih bisa dibayangkan. Jika Anda ingin memelihara objek ilahi, maka Anda harus menggunakan harta karun tingkat dewa. Darah ilahi, serta kekuatan dan energi ilahi yang dilepaskan oleh tulang dewa. Tubuh dewa dari pusat kekuatan alam dewa adalah pupuk yang sangat baik untuk menghangatkan objek ilahi. Tulang di depanku, yang ilahi mungkin terus mekar, seperti tulang dewa. Untuk beberapa alasan, saya terbangun, dan saya dihentikan oleh kelompok cerpelai yang ingin memasuki taman. Qin Yichen menatap banyak pembangkit tenaga listrik dengan kera musuh, tetapi masih tulang-tulang yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggosok dagunya sambil berpikir. Darah dewa tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa Dewa Dongman paling buruk tidak memiliki darah. Tetapi mayat dewa tulang dewa tampaknya bukan alam Dewa Dongman. Jika Anda memikirkannya, siapa yang dapat membiarkan tulang pembangkit tenaga Anda sendiri menjadi pupuk untuk memberi makan para dewa kecuali kelompok etnis tertentu di Dongman secara sukarela berkontribusi pada mayat dewa? Disimpulkan dari kerangka mayat dewa ini bahwa kemungkinan besar tulang-tulang pembangkit tenaga listrik realem dewa prefektur Zong jatuh ke tangan Dongman dan ditekan di taman ini. Setelah kematian, itu harus direduksi menjadi alat Dongman untuk objek ilahi.